Ibu mertua mendorong piring berisi sisa makanan ke hadapan Sari sambil tersenyum dingin, sementara tawa iparnya meledak di sekeliling meja. Dan di detik itulah, Sari tersenyum tipis, siap mengusir mereka semua sambil membuka fakta mengejutkan tentang rumah yang mereka pijak. Tonton video sampai selesai untuk tahu fakta apa yang akan mengusir keluarga yang tidak tahu diri itu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video seru berikutnya. Tulis asal kalian di kolom komentar agar aku tahu dari mana penonton video ini berasal. Selamat menikmati. Nama perempuan itu Sari, dan sejak kecil ia terbiasa hidup dengan satu keyakinan sederhana yang ia pegang erat. Jika seseorang hidup dengan niat baik dan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan menutup mata terlalu lama. Sari tumbuh sebagai perempuan yang tekun, bukan hanya dalam bekerja, tapi juga dalam mencintai dan berharap. Ia bukan tipe yang suka bermimpi terlalu tinggi. Baginya kebahagiaan bukanlah kemewahan, melainkan ketenangan. Bukan pula pujian orang lain, melainkan rasa cukup di dalam hati. Sari terbiasa mengandalkan dirinya sendiri sejak lama, bekerja dengan disiplin, menabung dengan sabar, dan mengatur hidupnya dengan rapi seolah masa depan bisa disusun seperti lembar kerja. Maka ketika Burhan datang ke hidupnya, membawa citra lelaki pekerja keras yang bertanggung jawab, Sari merasa Tuhan akhirnya mengirimkan seseorang yang bisa ia sandari, bukan untuk menggantikannya berdiri, tapi untuk berdiri bersamanya. Burhan bukan lelaki romantis dengan kata-kata manis yang berlebihan, tapi justru itulah yang membuat Sari percaya. Burhan lebih banyak bekerja daripada berbicara, lebih sering menepati janji daripada mengumbar mimpi, dan selalu menyebut ibunya dengan nada hormat yang menurut Sari adalah tanda bahwa ia lelaki berakhlak. Dalam pikiran Sari saat itu, lelaki yang menghormati ibunya pasti akan menghormati istrinya kelak. Pernikahan mereka bukan hasil cinta yang membara penuh drama, melainkan cinta yang tumbuh perlahan, matang, dan terasa aman, seperti api kecil yang stabil dan tidak mudah padam. Hari pernikahan itu berlangsung sederhana namun hangat. Gaun Sari tidak terlalu mewah, riasannya lembut, senyumnya tulus, dan matanya bersinar oleh harapan yang belum tercemar apapun. Saat akad diucapkan, suara Burhan terdengar mantap, dan Sari menjawab ijab kabul dengan air mata bahagia yang mengalir tanpa bisa ia tahan. Air mata seorang perempuan yang merasa hidupnya akan memasuki babak baru yang lebih baik. Di kursi pengantin, Sari duduk di samping Burhan sambil sesekali menunduk malu, menerima ucapan selamat, doa, dan senyum dari para tamu. Sementara di dalam dadanya ia menyusun impian-impian kecil tentang kehidupan setelah hari ini. Bangun pagi bersama, saling menyeduh kopi, berbagi cerita lelah sepulang kerja, menabung bersama untuk masa depan, dan pulang ke rumah yang meski sederhana tapi penuh rasa aman. Ia membayangkan dirinya tetap bekerja, membantu ekonomi keluarga, dan menjadi istri yang tidak hanya patuh tapi juga berdaya, istri yang bisa berdiri sejajar dengan suaminya tanpa saling menjatuhkan. Setiap kali memandang Burhan, Sari merasa yakin, karena lelaki itu terlihat begitu tenang, begitu dewasa, dan begitu siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bahkan ketika ibu Burhan datang mendekat, menepuk bahu Sari sambil tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang kamu tanggung jawab Burhan, jaga suamimu baik-baik." Sari hanya tersenyum hormat dan mengangguk patuh, menganggapnya sebagai nasihat wajar seorang ibu yang melepas anak lelakinya. Tak ada firasat buruk, tak ada rasa curiga, yang ada hanya keyakinan bahwa ia akan menjadi istri yang baik dan menantu yang menghormati keluarga suaminya sepenuh hati. Namun di balik kebahagiaan yang begitu rapuh itu, ada kegelisahan kecil yang tidak sempat Sari beri nama. Perasaan samar yang muncul setiap kali ia melihat Burhan menoleh ke arah ibunya sebelum menjawab pertanyaan siapapun. Atau ketika Burhan lebih banyak diam saat ibunya berbicara seolah kata-kata sang ibu adalah keputusan final yang tak bisa diganggu-gugat. Sari mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa setiap keluarga punya dinamika sendiri, dan cinta yang cukup kuat akan menemukan jalannya. Setelah acara selesai, ketika tamu-tamu mulai berpamitan dan dekorasi pelan-pelan dirapikan, Sari berdiri di ambang ruangan dengan perasaan campur aduk antara lelah, bahagia, dan gugup, menyadari bahwa malam ini ia tidak akan kembali ke rumah lamanya sebagai Sari yang mandiri sepenuhnya, melainkan sebagai istri Burhan yang akan tinggal di rumah orang tua suaminya. Mobil yang membawa mereka melaju perlahan meninggalkan gedung pernikahan, dan Sari menatap keluar jendela sambil menggenggam tas kecil berisi barang-barang pribadinya.
simbol bahwa hidupnya kini berada dalam fase baru. Di sampingnya, Burhan duduk diam, sesekali menjawab pesan di ponselnya, sementara di kursi depan Ibu Burhan duduk tegak dengan sikap yang tenang namun terasa kaku, seolah kehadiran Sari di dalam mobil itu adalah sesuatu yang masih perlu disesuaikan. Saat mobil berhenti di depan rumah mertua, Sari menelan ludah, menarik napas panjang, dan melangkah masuk dengan senyum yang tetap ia jaga meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rumah itu bukan rumah asing, tapi malam itu terasa berbeda, seolah setiap sudutnya mengamati langkah Sari yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga tersebut. Sari berdiri sejenak di ruang tamu, menunduk hormat, mencium tangan ibu mertuanya, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah menerima saya." Kata-kata yang keluar dari hatinya yang tulus tanpa sedikit pun paksaan. Namun di balik ketenangan yang ia tampilkan, ada rasa cemas yang perlahan menyelinap, rasa takut yang belum berani ia akui, karena ia tahu, mulai malam ini, ia bukan hanya belajar menjadi istri, tapi juga belajar bertahan di rumah yang belum tentu benar-benar menerimanya sebagai rumah. Dan saat Sari melangkah masuk ke kamar yang akan ia tempati bersama Burhan, menutup pintu perlahan, dan duduk di tepi ranjang sambil melepaskan perhiasan pengantinnya satu persatu, ia tidak tahu bahwa janji-janji yang ia ucapkan hari ini akan diuji bukan oleh dunia luar, melainkan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Babak baru hidupnya telah dimulai, dan Sari masih menggenggam harapan dengan ceritanya kedua tangannya, tanpa menyadari betapa rapuhnya harapan itu di rumah yang kelak akan menuntutnya mengalah, diam, dan kehilangan dirinya sendiri. Pagi pertama sebagai istri datang tanpa sambutan manis seperti yang Sari bayangkan semalam. Tidak ada kecupan lembut atau ucapan selamat pagi yang hangat. Yang ada hanyalah suara pintu dapur dibuka dengan agak keras dan langkah kaki ibu mertua yang tegas. Seolah rumah itu kembali pada ritme lamanya tanpa mengindahkan fakta bahwa ada kehidupan baru yang sedang mencoba menyesuaikan diri di dalamnya. Sari terbangun dengan mata masih sembab oleh lelah. Menoleh ke sisi ranjang dan mendapati Burhan sudah bangun lebih dulu, duduk di tepi tempat tidur sambil menunduk memainkan ponselnya. Wajahnya datar, tidak ada senyum canggung seperti malam tadi, tidak ada sapaan mesra, seolah pernikahan kemarin hanyalah sebuah acara yang telah selesai dan tidak perlu dibicarakan lagi. Sari mencoba menepis perasaan aneh yang menyelinap di dadanya, bangkit, merapikan selimut, dan berkata pelan, "Mas, aku buatkan sarapannya." Berharap dari hal sederhana itu kehangatan akan tumbuh, namun Burhan hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya, lalu berkata, "Ibu sudah bangun, katanya kamu ke dapur saja." Nada suaranya terdengar biasa, tapi bagi Sari terasa seperti perintah yang dingin. Di dapur, Sari berdiri canggung, mencoba mengingat-ingat letak peralatan, sementara ibu mertua duduk di kursi dekat meja makan sambil mengamati setiap geraknya dengan mata yang tajam namun senyumnya tipis, terlalu tipis untuk disebut ramah. "Perempuan kalau sudah menikah itu harus sigap, jangan bangun kesiangan," ucap ibu mertua tanpa menatap langsung, seolah berbicara pada udara, dan Sari hanya tersenyum kecil sambil mengangguk, berusaha memahami bahwa mungkin itu hanya kebiasaan, bukan sindiran. Ia memasak dengan hati-hati, menyajikan sarapan sederhana, berharap ibu mertuanya menyukai masakannya, berharap Burhan memuji usahanya. Namun saat mereka duduk di meja makan, Burhan lebih banyak diam, dan setiap kali Sari hendak berbicara, ibu mertua selalu lebih dulu memotong dengan kalimat-kalimat pendek yang terdengar seperti nasihat tapi menyisakan rasa tidak nyaman. Setelah sarapan selesai, Sari berniat membereskan meja sambil bertanya dengan hati-hati, "Bu, nanti siang saya mau ke kantor sebentar, mengurus cuti setelah menikah." Kata-kata itu keluar dengan nada sopan, penuh pertimbangan, namun ibu mertua langsung meletakkan sendoknya dengan bunyi yang cukup keras, menoleh, dan tersenyum kecil yang kali ini terasa tajam. "Kantor? Untuk apa?" tanyanya, dan sebelum Sari sempat menjawab, Burhan sudah lebih dulu angkat suara. "Sari tidak usah kerja lagi, ibu bilang sebaiknya fokus di rumah," ucap Burhan dengan nada datar, seolah keputusan itu sudah final. Sari menoleh cepat, matanya membesar, jantungnya berdetak lebih kencang. "Mas, tapi aku masih ingin bekerja, gajiku juga bisa bantu kebutuhan rumah tangga kita," katanya mencoba tenang, namun Burhan menggeleng pelan dan berkata, "Tidak perlu, aku cukup, ibu juga tidak suka kalau istri sibuk di luar, nanti rumah tidak keurus." Kata-kata itu seperti pukulan pelan yang tidak terlihat tapi terasa menyakitkan. Karena baru sehari menikah, Sari sudah merasakan bahwa suaranya bukan lagi miliknya sendiri.
Ibu mertua tersenyum puas, lalu menambahkan, perempuan itu kodratnya di rumah, mengurus suami, memasak, bersih-bersih, bukan mondar-mandir kerja, nanti lupa kewajiban. Dan Sari hanya bisa menunduk, menelan semua kata yang ingin ia ucapkan. Dalam hatinya, ada pergolakan besar, rasa kehilangan yang belum sempat ia pahami, karena pekerjaan bukan sekadar soal uang baginya, melainkan identitas, kemandirian, dan harga diri yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Namun Sari berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masa penyesuaian, bahwa setiap pernikahan butuh kompromi, dan mungkin nanti Burhan akan mengerti. Sepanjang hari itu, Sari sibuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyapu halaman, melakukan semua dengan penuh usaha, berharap jerih payahnya dilihat. Namun setiap kali ia beristirahat sejenak, ibu mertua selalu punya komentar kecil. Itu sudutnya belum bersih. Atau, kalau menyapu jangan setengah-setengah. Komentar yang terdengar ringan tapi terus mengikis ketenangannya. Burhan sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, katanya mengurus pekerjaan, dan ketika pulang, ia hanya bertanya singkat apakah makan malam sudah siap, tanpa menanyakan bagaimana hari Sari, tanpa menyadari betapa lelahnya tubuh dan perasaan istrinya. Saat malam tiba dan mereka kembali ke kamar, Sari memberanikan diri berbicara, duduk di samping Burhan dengan wajah penuh harap. Mas, soal kerja tadi, apa tidak bisa kita bicarakan lagi? Aku ingin tetap bekerja, aku tidak ingin sepenuhnya bergantung. Ucapnya pelan, hampir berbisik, namun Burhan menghela napas panjang, memijat pelipisnya, dan berkata, Sari, jangan bikin masalah, ibu tidak suka dibantah, kamu sekarang istriku, tugasmu ikut aku, dan aku ikut ibu, kita harus patuh. Kalimat itu membuat dada Sari terasa sesak, karena untuk pertama kalinya ia menyadari posisi dirinya dalam rumah tangga ini, bukan sebagai pasangan sejajar, melainkan sebagai orang yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya. Ia berbaring membelakangi Burhan, menatap dinding dengan mata yang mulai basah, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh, karena ia tidak ingin menangis di hari kedua pernikahannya, tidak ingin mengakui pada dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Di tengah keheningan malam, Sari memeluk dirinya sendiri, merasa asing di kamar yang seharusnya menjadi ruang paling aman, merasa kehilangan jati diri sedikit demi sedikit, namun masih memaksa hati untuk berpikir positif, meyakinkan diri bahwa besok mungkin akan lebih baik, bahwa Burhan hanya butuh waktu untuk menyesuaikan perannya sebagai suami, dan bahwa ibu mertua mungkin akan melunak seiring waktu. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah kenyataan pahit mulai terbentuk, bahwa hari kedua pernikahan ini bukan sekadar hari penyesuaian, melainkan hari di mana fondasi harapannya mulai retak, pelan tapi pasti, oleh keputusan-keputusan yang tidak pernah benar-benar melibatkannya. Hari-hari setelah larangan bekerja itu berjalan lambat dan menyesakan bagi Sari, seolah setiap jam memiliki beban yang lebih berat dari jam sebelumnya, dan rumah yang ia tempati kini terasa semakin sempit bukan karena ukuran dindingnya, melainkan karena tekanan yang terus mengurung dadanya. Ibu mertua semakin sering melontarkan kalimat-kalimat yang terdengar ringan namun menusuk tepat ke harga diri Sari, seperti pagi itu ketika Sari baru saja selesai mengepel lantai dan duduk sebentar untuk mengatur napas. Ibu mertua lewat sambil menghela napas panjang dan berkata, rumah kecil begini kalau penghuninya nambah ya makin sumpek. Ucapannya diiringi tatapan sekilas ke arah Sari, cukup jelas untuk membuat Sari paham bahwa ia yang dimaksud. Sari menunduk, menggenggam kain pel di tangannya, berusaha menahan perasaan yang menggenang di matanya, meyakinkan diri bahwa ia terlalu sensitif dan bahwa mungkin ibu mertuanya tidak bermaksud buruk. Namun sindiran itu tidak berhenti di situ. Setiap hari selalu ada kalimat serupa, kadang disampaikan sambil tertawa kecil, kadang dengan nada mengeluh, seperti, dulu rumah ini adem, atau, sekarang apa-apa jadi ribet, dan semuanya selalu diucapkan ketika Sari berada cukup dekat untuk mendengar. Sari merasa keberadaannya bukan lagi sebagai menantu, melainkan sebagai beban yang harus ditoleransi, dan perasaan itu semakin menguat ketika ia menyadari bahwa Burhan tidak pernah menegur ibunya, tidak pernah membela, bahkan terkadang ikut mengangguk setuju seolah semua keluhan itu masuk akal. Dalam kesunyian malam, ketika Sari berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar yang terasa semakin rendah, ia mulai memikirkan jalan keluar, bukan untuk melawan, tetapi untuk mengurangi gesekan, karena bagi Sari, kedamaian rumah tangga lebih penting daripada ego. Ia teringat rumah orang tuanya, rumah sederhana namun hangat,
tempat ia selalu diterima tanpa syarat, dan sebuah ide perlahan muncul, ide yang ia anggap paling masuk akal dan dewasa. Suatu sore, ketika Burhan pulang kerja dan suasana rumah sedang cukup tenang, Sari memberanikan diri berbicara, duduk berhadapan dengan suaminya di ruang tamu, suaranya lembut namun penuh pertimbangan. "Mas," katanya pelan, "kalau menurut Mas bagaimana kalau kita tinggal sementara di rumah orang tuaku?" Burhan mengangkat kepala, alisnya berkerut, dan sebelum Sari sempat melanjutkan, ia sudah berkata, "Untuk apa?" Sari menarik napas, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Bukan apa-apa, aku cuma merasa mungkin ibu akan lebih nyaman kalau rumah ini tidak terlalu ramai. Di rumah orang tuaku juga masih ada kamar kosong. Aku pikir itu bisa mengurangi konflik." Kata-kata itu keluar dari hati yang tulus, tanpa niat merendahkan siapapun. Namun reaksi Burhan justru membuat Sari terkejut. Wajah Burhan mengeras, rahangnya mengatup, dan suaranya naik satu tingkat. "Kamu mau aku tinggal di rumah mertuaku? Kamu pikir aku laki-laki macam apa?" Ucapnya dengan nada tersinggung. Sari terdiam, mencoba memahami perubahan suasana yang begitu cepat. "Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya ingin kita sama-sama nyaman," katanya lirih, tapi Burhan menggeleng keras. "Tidak, itu sama saja kamu bilang aku tidak mampu menyediakan rumah untuk istriku sendiri. Harga diriku di mana?" Kalimat itu menghantam Sari dengan keras, karena niat baiknya justru ditafsirkan sebagai penghinaan, dan ia mulai menyadari bahwa setiap solusi yang tidak sejalan dengan kebanggaan Burhan akan selalu ditolak tanpa dipertimbangkan. Ibu mertua yang sejak tadi mendengar dari kejauhan ikut menyela dengan suara dingin. Memang seharusnya begitu, laki-laki itu pemimpin, bukan numpang hidup di rumah orang tua istri. Dan Burhan mengangguk setuju, seolah mendapat pembenaran. Sari hanya bisa menunduk, menelan kekecewaan yang mengembang di dadanya, merasa semakin kecil di rumah itu. Namun pembicaraan itu tidak berhenti pada penolakan saja, karena setelah suasana agak mereda, Burhan mengutarakan ide lain dengan nada yang terdengar lebih tenang namun penuh tekad. "Kalau masalahnya rumah sempit, kita beli rumah baru saja," katanya, dan Sari menoleh cepat, terkejut namun sekaligus berharap. "Rumah yang lebih besar, supaya ibu nyaman, kita juga nyaman," lanjut Burhan, dan ibu mertua yang mendengar itu langsung tersenyum. Matanya berbinar seolah ide tersebut adalah jawaban dari semua keluhannya. Sari terdiam sejenak, pikirannya bekerja cepat, mengingat tabungannya, mengingat kondisi keuangan mereka. Namun sebelum keraguan itu sempat terucap, Burhan sudah menambahkan, "Tenang saja, aku sudah memikirkannya, aku akan bertanggung jawab." Kata-kata itu terdengar meyakinkan, apalagi diucapkan oleh suami yang ia cintai dan percayai. Dan Sari yang selama ini selalu memilih percaya daripada curiga akhirnya mengangguk pelan. "Kalau itu yang Mas yakini terbaik, aku ikut," katanya. Dan dalam hatinya ia menaruh harapan baru, berharap rumah baru akan menjadi awal yang lebih baik, tempat ia bisa bernapas lebih lega dan membangun kembali peran dirinya sebagai istri tanpa terus merasa diusir secara halus. Ibu mertua mulai berbicara antusias tentang rumah impian, tentang lingkungan yang lebih bagus, tentang tetangga yang sepadan, dan Sari mendengarkan sambil tersenyum tipis, meski di dalam hatinya ada kegelisahan kecil yang belum ia pahami. Hari-hari berikutnya diisi dengan pembicaraan tentang rumah baru, dan setiap kali Burhan dan ibunya berbincang, Sari hanya menjadi pendengar, jarang diajak berdiskusi, namun ia memilih diam karena percaya bahwa Burhan tahu apa yang ia lakukan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah fase sementara, bahwa setelah pindah rumah, semuanya akan lebih baik, dan bahwa pengorbanan kecil ini adalah bagian dari perjuangan membangun rumah tangga. Namun tanpa disadari Sari, keputusan tentang rumah baru itu bukanlah tentang ruang yang lebih luas, melainkan tentang kontrol yang semakin menguat, dan persetujuannya yang tulus justru menjadi awal dari kehilangan yang lebih besar. Saat malam tiba dan Sari berbaring di samping Burhan, mendengarkan napas suaminya yang teratur, ia menggenggam tangannya pelan, berbisik dalam hati bahwa ia akan terus berusaha menjadi istri yang baik, percaya bahwa cinta dan kesabaran akan menemukan jalannya. Tanpa tahu bahwa rumah yang ia setujui untuk dibeli kelak akan menjadi saksi bagaimana harga dirinya perlahan diuji, diinjak, dan hampir dilupakan. Hari ketika Burhan menyebut kata, "rumah," dengan nada seolah semuanya sudah beres menjadi hari pertama Sari benar-benar merasa tersisih dalam pernikahannya sendiri. Karena pagi itu Burhan pulang dengan wajah puas dan langkah mantap,
membawa selebaran perumahan yang langsung ia letakkan di atas meja makan tanpa bertanya apakah Sari siap mendengarnya atau tidak. Dan sebelum Sari sempat membuka mulut, ibu mertua sudah lebih dulu mendekat, mengambil selebaran itu, dan berkomentar panjang lebar tentang lokasi yang strategis, lingkungan yang elit, serta ukuran rumah yang pantas untuk keluarga mereka. Sari duduk di kursinya, menatap gambar-gambar rumah besar dengan pilar megah dan pagar tinggi, mencoba mencerna kenyataan bahwa pembicaraan ini terjadi tanpa ia dilibatkan sejak awal, seolah perannya hanyalah pendengar yang harus setuju. "Mas, ini rumahnya di mana?" tanya Sari akhirnya, berusaha tetap tenang, namun Burhan menjawab cepat. "Di komplek baru dekat pusat kota. Ibu suka yang ini, lingkungannya aman dan tetangganya orang-orang berada," ucapnya tanpa menatap Sari, dan ibu mertua mengangguk mantap, seolah pendapatnya adalah keputusan final. Sari merasakan ada jarak yang semakin nyata, jarak yang bukan diukur dari langkah, melainkan dari hak bicara yang perlahan diambil darinya. Namun ia masih mencoba bersikap dewasa, bertanya tentang harga, cicilan, dan rencana keuangan, berharap diskusi ini bisa berjalan rasional. Namun setiap pertanyaannya dijawab dengan kalimat yang menggantung, "Nanti juga beres," atau "sudah dipikirkan," tanpa penjelasan yang benar-benar jelas. Beberapa hari kemudian, Burhan mengabarkan bahwa rumah lama akan dijual, dan kalimat itu diucapkan dengan begitu santai, seolah menjual rumah tempat ia dibesarkan adalah hal sepele yang tidak perlu dibahas panjang. Sari terkejut. "Dijual? Mas, bukankah rumah itu satu-satunya aset keluarga?" tanyanya, dan Burhan menjawab, "Iya, dijual supaya bisa beli rumah baru, logis kan?" Nada suaranya terdengar masuk akal. Namun ada sesuatu di cara ia menghindari tatapan Sari yang membuat dada Sari terasa tidak nyaman. Proses penjualan berjalan cepat, terlalu cepat untuk ukuran keputusan sebesar itu, dan Sari hanya bisa mengikuti dari belakang, menandatangani berkas-berkas tanpa benar-benar memahami detailnya, percaya bahwa suaminya tidak mungkin mencelakainya. Namun kepercayaan itu mulai retak ketika pembicaraan tentang pembayaran rumah baru muncul ke permukaan. Suatu malam, setelah makan malam, Sari memberanikan diri bertanya, "Mas, soal rumah baru itu, kita bayar pakai apa? Tabungan Mas cukup?" Burhan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang berusaha terdengar yakin, "Pakai uang penjualan rumah lama, kan sudah jelas." Dan Sari mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun beberapa hari kemudian, saat melihat raut wajah ibu mertua yang tetap gelisah setiap kali membahas uang, Sari mulai merasa ada yang tidak sinkron. Kegelisahan itu memuncak ketika Burhan suatu malam duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya berulang kali, dan berkata, "Sari, kalau nanti ada kekurangan sedikit, kamu bisa bantu dulu, kan?" Kata-kata itu membuat Sari menegakkan badan, menatap Burhan dengan mata penuh tanya. "Bantu bagaimana?" Burhan menghindari tatapannya. "Ya, pakai tabunganmu dulu. Nanti diganti setelah rumah lama dibayar penuh," ucapnya seolah itu permintaan kecil yang wajar. Sari terdiam, hatinya berdebar, karena tabungan itu adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, simpanan yang ia jaga untuk masa depan, bukan untuk menutup kekurangan yang tidak jelas ujungnya. "Mas, bukankah Mas bilang uang penjualan rumah lama cukup?" tanyanya lagi, dan Burhan menjawab cepat, terlalu cepat. "Cukup, tapi kan belum cair semua. Sementara dulu saja, ini demi kita juga." Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran kecil yang terasa besar di hati Sari, karena untuk pertama kalinya ia harus mempertahankan haknya atas uangnya sendiri. "Aku tidak keberatan membantu, Mas, tapi aku ingin jelas, berapa, kapan diganti, dan kenapa harus aku?" ucap Sari dengan suara bergetar, dan Burhan menghela napas panjang, nadanya mulai meninggi. "Kamu ini kenapa jadi ribet? Kita sudah menikah. Uangmu uangku juga. Jangan pelit." Kalimat itu seperti tamparan, bukan karena isinya, tetapi karena cara ia diucapkan, seolah pengorbanan Sari adalah kewajiban, bukan pilihan. Ibu mertua yang mendengar keributan itu ikut masuk kamar, berdiri dengan tangan bersedekap, dan berkata dingin, "Kalau tidak mau membantu suami, untuk apa menikah?" Dan Sari merasa sendirian, terpojok oleh dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Pada akhirnya, Sari mengalah lagi, bukan karena ia setuju,
melainkan karena ia lelah bertengkar dan tidak ingin dianggap sebagai istri yang perhitungan. Burhan kembali meyakinkannya dengan kata-kata manis yang terasa dipaksakan. "Percayalah sama aku tidak mungkin menyusahkanmu, ini semua demi masa depan kita." Sari mengangguk. Meski di dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang sengaja tidak dijelaskan. Malam itu, Sari berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit, mendengarkan napas Burhan yang teratur di sampingnya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa takut bukan pada masa depan yang sulit, melainkan pada kebenaran yang mungkin akan terungkap. Ada rasa curiga yang tumbuh pelan, rasa bahwa keputusan-keputusan besar dalam hidupnya sedang dibuat tanpa izinnya, dan bahwa kepercayaan yang ia berikan sepenuh hati sedang dimanfaatkan tanpa ia sadari. Hari itu bermula seperti hari-hari lain yang terasa sama bagi Sari, sunyi namun melelahkan, di mana ia bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu duduk sebentar di sudut ruang tamu dengan ponsel di tangannya, berniat mengecek sisa tabungan yang selama ini menjadi satu-satunya pegangan batinnya di tengah perubahan hidup yang begitu cepat. Awalnya ia tidak menyadari apapun yang janggal, sampai matanya terpaku pada satu angka yang membuat napasnya tercekat, sebuah nominal besar yang tercatat sebagai transaksi keluar dari rekening pribadinya. Angka yang begitu asing dan menakutkan hingga jari-jarinya gemetar saat menggulir layar ke bawah untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin muncul di telapak tangannya, dan sejenak ia merasa dunia di sekelilingnya berputar, karena uang itu bukan uang kecil, bukan pula uang yang pernah ia relakan dengan kesadaran penuh, melainkan hasil kerja keras bertahun-tahun yang selama ini ia jaga seolah nyawa kedua. Sari menelan ludah, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ada kesalahan sistem, mungkin Burhan sudah memberitahu dan ia lupa. Namun semakin ia membaca detail transaksi itu, semakin jelas bahwa uang tersebut benar-benar telah ditarik dan digunakan. Dengan langkah gontai, Sari berjalan ke kamar, menemukan Burhan sedang duduk santai di tepi ranjang sambil mengganti bajunya. Wajahnya tampak biasa saja, terlalu biasa untuk seseorang yang baru saja menggunakan uang istrinya dalam jumlah besar tanpa izin. "Mas," suara Sari terdengar bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. "Ini maksudnya apa?" katanya sambil menyodorkan ponsel dengan layar terbuka, dan Burhan melirik sekilas, lalu mengangguk kecil seolah pertanyaan itu tidak perlu dijawab panjang. "Oh itu," ucapnya ringan. "Buat bayar rumah." Kalimat singkat itu membuat dada Sari terasa seperti dihantam benda berat, karena di balik kesederhanaannya tersembunyi pengkhianatan besar. "Bayar rumah? 100% pakai uangku?" tanya Sari. Nadanya naik tanpa bisa ia kendalikan, dan Burhan menghela napas pelan, berdiri, lalu berkata dengan nada yang seolah menenangkan. "Tenang saja, Sari, uang penjualan rumah lama disimpan ibu, jadi kita pakai uangmu dulu." Kata "kita" terdengar begitu ironis, karena Sari sama sekali tidak merasa dilibatkan. "Disimpan ibu?" ulang Sari, matanya membesar. "Bukankah Mas bilang uang itu akan dipakai untuk beli rumah? Dan aku hanya menambah jika ada kekurangan kan?" Burhan mengangkat bahu, sikapnya santai, hampir acuh. "Ibu yang pegang sekarang, katanya nanti dikembalikan. Lagian rumahnya dibeli atas namamu, supaya kamu percaya, uangmu akan dikembalikan." Kalimat itu membuat Sari tertawa pendek, tawa tanpa bahagia, karena kepercayaan macam apa yang harus dibayar dengan seluruh tabungannya sendiri. Amarah perlahan naik ke kepalanya, panas dan menyesakan. Ingin rasanya ia berteriak, memaki, menuntut penjelasan. Namun bayangan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya langsung terlintas di benaknya. Bayangan bagaimana setiap konflik selalu berakhir dengan dirinya disalahkan, dicap tidak patuh, dianggap istri yang banyak menuntut. Sari mengepalkan tangan, kukunya menekan telapak kulitnya sendiri, menahan semua kata yang ingin meluncur keluar. "Mas tahu tidak, uang itu tabunganku sejak sebelum menikah," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi penuh tekanan, dan Burhan mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya aku tahu, makanya aku pakai, kan sekarang kita sudah satu." Jawaban itu bukan penghiburan, melainkan penegasan bahwa batas antara hak dan kewajiban Sari telah dihapus tanpa persetujuannya. Ibu mertua tiba-tiba masuk kamar, seolah telah mengendus ketegangan, dan tanpa bertanya apa yang terjadi, ia berkata, "Sudah, jangan ribut soal uang. Nanti rezeki bisa seret."
Lalu melirik Sari dengan tatapan yang membuatnya merasa bersalah, seolah mempertanyakan uang sendiri adalah dosa besar. Sari menunduk, dadanya naik turun menahan emosi, dan dalam hati ia bertanya-tanya, kapan tepatnya ia berubah dari perempuan mandiri menjadi seseorang yang harus meminta izin bahkan untuk merasa marah. Ia ingin mengatakan bahwa itu uangnya, bahwa ia berhak tahu, bahwa ia tidak bodoh, namun semua kata itu terjebak di tenggorokannya. Karena ia tahu, sekeras apapun ia berbicara, tidak akan ada yang benar-benar berdiri di pihaknya. Burhan berdiri di samping ibunya. Diam, tidak membela, tidak menjelaskan lebih jauh, dan keheningan itu berbicara lebih keras daripada teriakan. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang tamu setelah semua orang tidur, menatap dinding dengan mata kosong, mencoba menghitung kembali sisa tabungannya. Mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa setidaknya rumah itu atas namanya. Namun bahkan pemikiran itu tidak mampu menenangkan hatinya, karena ia tahu, nama di atas kertas tidak selalu berarti kuasa dalam kenyataan. Air mata akhirnya jatuh juga, perlahan, tanpa suara, bukan karena uang yang hilang semata, melainkan karena rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Sari menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari untuk diakui, bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian, tidak ada sekutu, tidak ada yang akan berdiri di sisinya ketika ia diperlakukan tidak adil, dan bahwa kesabarannya selama ini justru menjadi alasan orang-orang dengan mudah melangkahinya. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mulai membuka mata, karena jika ia terus menutupinya dengan dalih cinta dan pengertian, yang akan tersisa hanyalah dirinya yang hancur perlahan. Perpindahan ke rumah baru seharusnya menjadi awal yang menjanjikan. Begitu yang Sari yakini ketika pertama kali melangkahkan kaki melewati gerbang tinggi berwarna hitam mengilap dengan ukiran keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sebuah rumah besar di komplek mewah yang tampak anggun dari luar, dengan taman rapi dan lantai marmer yang dingin saat diinjak. Namun sejak hari pertama menempatinya, Sari merasakan keindahan itu tidak pernah benar-benar diperuntukkan baginya. Ibu mertua berjalan lebih dulu, mengelilingi rumah sambil menunjuk-nunjuk sudut ruangan dengan nada memerintah, menyebut apa yang harus dibersihkan, apa yang harus dipindahkan, apa yang tidak sesuai seleranya. Sementara Sari mengikuti dari belakang sambil mengangguk, tangannya sibuk membawa kardus, hatinya sibuk menahan perasaan asing yang semakin menumpuk. Rumah sebesar ini kalau tidak rajin dibersihkannya cepat kotor, ucap ibu mertua dengan nada tinggi, lalu melirik Sari dari ujung kepala hingga kaki. Kamu jangan malas. Sekarang rumahnya luas, kerjanya juga harus lebih banyak. Kata-kata itu jatuh begitu saja tanpa beban. Namun bagi Sari terasa seperti vonis yang menetapkannya pada satu peran saja, pelayan rumah tangga tanpa hak untuk lelah. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang menguras tenaga. Dari pagi hingga malam Sari bergerak tanpa henti, menyapu lantai 2 yang luas, mengepel ruang tamu yang tak pernah sepi jejak kaki, mencuci pakaian bertumpuk, memasak untuk keluarga yang seleranya berbeda-beda, dan setiap kali ia berhenti sejenak untuk menarik napas, selalu ada suara ibu mertua yang memanggil, memerintah, atau mengomentari dengan nada merendahkan. Dulu rumah kecil saja kamu kewalahan, sekarang rumah besar begini jangan manja. Atau, kalau capek, ya wajar, namanya juga tugas istri. Dan Sari hanya bisa menelan semuanya sambil tersenyum tipis, karena ia tahu, membantah hanya akan memperpanjang penderitaannya. Burhan sendiri semakin jarang berada di rumah, dan ketika ada, ia lebih sering duduk santai, menonton televisi, atau bermain ponsel, seolah semua urusan rumah bukan lagi tanggung jawabnya. Dan ketika Sari mencoba menyampaikan keluhannya dengan suara pelan, Burhan selalu menjawab dengan kalimat yang terdengar menenangkan tapi justru melukai. Sabar saja, Sari, ibu sudah tua. Jangan dibantah. Puncak kelelahan itu datang ketika suatu sore Sari merasa pusing hebat, kepalanya berdenyut, tubuhnya gemetar, dan tangannya hampir menjatuhkan piring yang sedang ia cuci. Ia duduk di kursi dapur dengan napas terengah, mencoba mengumpulkan tenaga, dan untuk pertama kalinya sejak pindah, ia memberanikan diri mengutarakan ide yang telah lama ia simpan. Bu, kata Sari dengan suara lirih namun penuh harap. Bagaimana kalau kita sewa asisten rumah tangga saja? Rumah ini besar. Saya juga ingin bekerja lagi supaya bisa bantu biaya rumah. Kalimat itu belum selesai sepenuhnya ketika ibu mertua langsung tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis, lalu memotong ucapan Sari dengan tajam. Berhenti memikirkan pembantu,
Kamu itu aneh, baru punya rumah besar sudah ingin boros. Ibu mertua berdiri, menatap Sari dengan mata menyipit. Kamu tidak usah bekerja, Burhan yang beli rumah ini. Jadi kenapa kamu repot cari uang pengganti? Di rumah saja. Kamu yang beres-beres rumah. Tak perlu banyak alasan. Setiap kata terasa seperti pisau yang menggores harga diri Sari. Karena kenyataan bahwa rumah itu dibeli dengan uangnya sendiri justru menjadi rahasia yang memenjarakannya. Sari menoleh ke arah Burhan dengan mata berkaca-kaca, berharap suaminya akan menjelaskan, membela, atau setidaknya mengoreksi pernyataan ibunya. Namun Burhan hanya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang terlalu lembut untuk disebut pembelaan. Tenanglah, Sari, maksud ibu baik. Kamu jangan terlalu dipikirkan, mengalah saja. Kalimat itu menghancurkan sisa harapan Sari, karena ia sadar, dalam setiap konflik, Burhan selalu memilih jalan paling aman untuk dirinya sendiri, bukan yang paling adil bagi istrinya. Ketika ibu mertua pergi meninggalkan dapur dengan langkah puas, Burhan mendekat dan berbisik. Aku tidak mau harga diriku rusak kalau ibu tahu kamu yang bayar rumah ini. Uang penjualan rumah lama juga tidak seberapa, jadi mengalah saja. Bantu ibu bersihin rumah. Toh rumah ini milikmu walau ibu tidak tahu. Rawat rumah milikmu ini. Kata-kata itu terdengar logis di permukaan. Namun di hati Sari, kalimat tersebut terasa seperti penegasan bahwa pengorbanannya harus terus disembunyikan demi ego orang lain. Ia menunduk, menahan air mata yang menggenang, menyadari bahwa setelah merelakan tabungannya, kini ia juga harus merelakan harga dirinya diinjak-injak setiap hari. Malam itu, Sari berbaring dengan tubuh yang terasa remuk, otot-ototnya nyeri, punggungnya sakit, dan pikirannya lelah. Menatap langit-langit kamar yang tinggi dan indah namun terasa dingin dan asing, bertanya dalam hati bagaimana mungkin rumah semewah ini justru membuatnya merasa begitu kecil. Ia teringat hari-hari ketika ia bekerja, memiliki rutinitas sendiri, memiliki suara, memiliki ruang untuk bernapas, dan perbandingan itu membuat dadanya semakin sesak. Sari memejamkan mata, berharap tidur bisa menghapus lelahnya. Namun yang datang justru bayangan wajah ibu mertua yang meremehkan, suara Burhan yang meminta ia mengalah, dan kenyataan pahit bahwa di rumah mewah ini, ia bukan nyonya rumah, melainkan bayangan yang bekerja tanpa dihargai. Bab ini ditutup dengan Sari yang terjaga di tengah malam, menatap kegelapan dengan mata kosong, tubuhnya lelah, jiwanya lebih lelah lagi. Menyadari bahwa kemewahan yang ia tinggali telah menukar kenyamanan dengan penderitaan, dan bahwa semakin besar rumah itu, semakin kecil ruang bagi dirinya untuk menjadi manusia yang utuh. Hari syukuran rumah itu datang dengan hiruk-pikuk yang sejak pagi sudah memenuhi rumah mewah tersebut. Suara pintu dibuka tutup, langkah kaki yang berlalu lalang, dan tawa keluarga besar Burhan yang berdatangan satu persatu. Sementara Sari sudah berdiri di dapur sejak matahari belum tinggi, rambutnya diikat rapi, lengannya sibuk bergerak, dan pikirannya penuh dengan satu harapan sederhana bahwa hari ini ia akan dianggap, dilihat, dan setidaknya dihargai atas semua yang telah ia lakukan. Seharian penuh Sari memasak tanpa henti, mengiris bawang hingga matanya perih, mengaduk panci besar sampai lengannya pegal, mencicipi masakan sambil menahan rasa asin air mata yang jatuh tanpa sengaja, karena dapur yang panas dan tekanan yang mengimpit dadanya membuat segalanya terasa berat. Ia memasak ayam goreng, gulai, sayur, sambal, menanak nasi dalam jumlah besar, menyusun piring-piring dengan rapi, memastikan setiap tamu keluarga Burhan akan makan dengan puas, karena dalam benaknya, melayani keluarga suami adalah bagian dari pengabdiannya sebagai istri. Ibu mertua sesekali masuk dapur, mengamati dengan tatapan tajam, mengomentari rasa, jumlah, dan cara penyajian, sementara Sari hanya mengangguk, menelan lelahnya, dan terus bekerja, karena hari itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang citra keluarga yang ingin ditampilkan. Ketika tamu mulai berdatangan dan memenuhi ruang tamu, Sari masih berada di dapur, menyajikan makanan satu persatu, mempersilakan dengan senyum yang terus ia jaga meski kakinya gemetar menahan lelah. Sementara Burhan duduk di ruang tamu bersama keluarga besarnya, tertawa, berbincang, seolah rumah itu benar-benar miliknya dan ia adalah tuan rumah yang terhormat. Waktu berlalu tanpa terasa, dan ketika semua hidangan telah disajikan, Sari merasa perutnya mulai perih karena sejak pagi ia belum sempat makan apapun. Namun ia menahan diri, berkata dalam hati bahwa ia akan makan setelah semua tamu kenyang, setelah semuanya selesai, karena begitulah seharusnya seorang istri yang baik.
Namun saat akhirnya ia melangkah ke ruang makan dengan langkah pelan, berharap masih ada satu piring nasi hangat untuknya, pemandangan yang ia lihat membuat dunia seolah berhenti berputar. Meja makan yang tadi penuh kini kosong melompong, piring-piring berserakan dengan sisa tulang ayam, saus yang mengering, dan tidak ada nasi, tidak ada lauk, tidak ada satupun makanan layak yang tersisa untuknya. Sari berdiri terpaku, napasnya tercekat. Matanya menyapu meja itu berulang kali seolah berharap penglihatannya salah, namun kenyataan tetap sama, dan rasa perih di perutnya kini kalah oleh rasa perih di dadanya. Ibu mertua yang melihat Sari berdiri dia mendekat sambil membawa piring berisi sisa tulang ayam, lalu menyodorkannya dengan senyum sinis. "Makan ini saja, sisa kami," ucapnya ringan namun penuh penghinaan. "Kamu kan cuma numpang." Kata itu jatuh seperti palu, menghantam harga diri Sari yang sejak tadi sudah rapuh, dan sebelum ia sempat bereaksi, salah satu ipar yang ikut berkunjung tertawa keras sambil berkata, "Masih untung dikasih makan, dasar parasit." Tawa itu disambut tawa lain, membuat telinga Sari berdengung, dadanya terasa sesak, dan tangannya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Burhan, matanya mencari pembelaan, satu kalimat saja, satu sikap yang menunjukkan bahwa ia bukan sendirian. Namun Burhan justru bangkit dari tempat duduknya dengan wajah kesal dan berkata keras, "Makan saja, jangan manja." Lalu tanpa menoleh lagi, Burhan berjalan kembali ke ruang keluarga, disusul anggota keluarga lainnya yang tertawa dan bercanda, meninggalkan Sari sendirian di depan meja makan dengan sisa tulang ayam yang bahkan tidak pantas disebut makanan. Hening menyelimuti ruang makan itu, dan untuk beberapa detik Sari hanya berdiri, menatap piring di tangannya, menatap tulang-tulang ayam yang telah digerogoti orang lain, merasakan perutnya melilit, tenggorokannya tercekat, dan hatinya hancur berkeping-keping. Namun alih-alih menangis seperti yang mungkin diharapkan semua orang, sesuatu di dalam diri Sari justru bergerak, bangkit dari dasar luka yang terlalu lama ditekan, dan tiba-tiba sebuah tawa keras meledak dari mulutnya. Tawa yang panjang, nyaring, dan menggema di seluruh rumah hingga membuat suara tawa di ruang keluarga terhenti seketika. Tawa Sari masih menggema di ruang makan ketika semua mata tertuju padanya. Tawa yang terdengar tidak wajar, terlalu keras untuk dianggap bahagia, terlalu panjang untuk disebut lucu, hingga ibu mertua Burhan melangkah maju dengan wajah merah padam dan suara bergetar menahan malu, meminta Sari berhenti mempermalukan keluarga di depan tamu. Namun Sari justru mengusap air matanya sambil tersenyum lebar, lalu berkata dengan nada ringan seolah sedang bercanda, "Ah, maaf, Bu, saya cuma keinget kata lucu tadi, parasit, numpang, itu kan bercanda ya? Lelucon keluarga." Suaranya sengaja dibuat riang, namun setiap kata menusuk seperti jarum, membuat suasana berubah semakin tegang, dan bisik-bisik mulai terdengar di antara anggota keluarga Burhan yang sejak tadi memandang dengan ekspresi campur aduk antara terkejut, malu, dan penasaran. Sari melangkah ke tengah ruang tamu dengan percaya diri yang selama ini tak pernah ia tunjukkan, berdiri di antara sofa mewah dan tamu-tamu yang kini tak lagi tersenyum, lalu menatap Burhan tanpa berkedip. "Ngomong-ngomong soal numpang," katanya lagi sambil tertawa kecil, "aku jadi penasaran, rumah ini sebenarnya dibeli pakai uang siapa?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, sederhana namun mematikan, membuat Burhan terdiam, mulutnya terbuka sejenak sebelum menutup kembali, sementara ibu mertuanya langsung menyela dengan nada tinggi, mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak pantas, bahwa urusan rumah tangga tidak perlu diumbar di depan keluarga besar. Namun Sari mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam, lalu berjalan menuju kamar, meninggalkan ruangan yang dipenuhi tatapan bingung, dan beberapa menit kemudian ia kembali dengan sebuah map coklat tebal di tangannya serta ponsel yang masih menyala. Dengan gerakan tenang, Sari meletakkan map itu di atas meja, membukanya perlahan, lalu menarik beberapa lembar dokumen yang langsung membuat beberapa pasang mata membelalak, karena jelas terlihat nama Sari tercetak rapi di sana sebagai pemilik sah rumah tersebut. "Ini akta jual beli rumah," ujar Sari datar namun tegas, "atas nama saya." Lalu ia menggeser ponselnya ke tengah meja, membuka aplikasi perbankan, dan memutar layar ke arah keluarga Burhan, memperlihatkan mutasi rekening dengan nominal besar yang keluar dalam beberapa kali transaksi. "Dan ini," lanjutnya sambil menunjuk layar, "uang saya, hasil kerja saya sebelum menikah, yang tiba-tiba terkuras tanpa penjelasan, lalu berubah jadi rumah mewah yang katanya saya cuma numpang." Suara bisik-bisik semakin ramai,
Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Sebagian mulai berani melirik ke arah ibu mertua Burhan dengan tatapan mempertanyakan. Sementara wajah perempuan itu semakin pucat. Tangannya gemetar menahan map yang kini ditatapnya dengan mata tidak percaya. Salah satu paman Burhan akhirnya bersuara. Bertanya pelan namun jelas. "Burhan, ini benar?" Burhan masih diam, menunduk. Keringat terlihat di pelipisnya. Dan keheningan yang tercipta terasa lebih memekakan daripada keributan. Sari tersenyum tipis, menatap semua orang satu persatu, lalu berkata dengan nada yang kini tidak lagi bercanda. "Jadi, siapa sebenarnya yang numpang di rumah ini?" Pertanyaan itu membuat suasana pecah. Bisikan berubah menjadi gumaman, beberapa wajah tampak malu, sebagian lain tampak marah, dan ibu mertua Burhan akhirnya berteriak, menuduh Sari sengaja mempermalukan keluarga. Mengatakan bahwa semua itu adalah urusan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan diam-diam, bukan diumbar seperti ini. Namun Sari tidak mundur. Ia berdiri tegak, bahunya lurus, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Urusan rumah tangga?" katanya dingin. "Sejak kapan saya dianggap keluarga di sini? Dari tadi saya cuma dianggap parasit." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Dan Sari menarik napas panjang sebelum melanjutkan dengan suara lantang. "Kalau begitu, saya rasa cukup sampai di sini. Ini rumah saya. Saya minta semua yang merasa bukan pemilik, silakan keluar." Kata-kata itu jatuh seperti bom, membuat beberapa orang terperanjat. Sebagian berdiri dengan canggung, sebagian lain memprotes, mengatakan Sari tidak sopan, tidak tahu diri. Namun langkah Sari tidak goyah. Ia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar, dan berdiri di sana sebagai isyarat jelas bahwa ia tidak bercanda. Satu persatu anggota keluarga Burhan mulai beranjak pergi, dengan wajah merah dan bisik-bisik yang semakin liar. Pintu rumah tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang terasa jauh lebih berat daripada keributan sebelumnya, dan kini hanya ada 3 orang di ruang tamu yang megah itu. Sari yang berdiri dengan kedua tangan mengepal di sisi tubuhnya, Burhan yang duduk tertunduk di tepi sofa seolah kehilangan seluruh wibawanya sebagai kepala rumah tangga, serta ibu mertua yang berdiri kaku dengan wajah pucat. Pandangannya berkeliling rumah yang sejak tadi dibanggakannya seakan baru menyadari bahwa setiap dinding dan lantai berkilau itu bukanlah miliknya. Detik demi detik berlalu dalam sunyi yang menyesakkan hingga akhirnya Burhan mengangkat wajahnya perlahan, menatap ibunya dengan mata merah dan suara serak yang nyaris tak terdengar. Lalu berkata bahwa semua yang ditunjukkan Sari adalah kebenaran, bahwa sejak awal ia telah berbohong, bahwa uang pembelian rumah itu berasal dari Sari, sepenuhnya, tanpa campur tangan dirinya maupun ibunya. Ibu mertua Sari terhuyung mundur selangkah, tangannya meraih sandaran kursi seolah takut terjatuh. Bibirnya bergetar ketika ia menatap Burhan dengan tatapan yang selama ini selalu penuh kendali namun kini hancur berantakan. Dan dengan suara tertahan ia bertanya mengapa anak yang dibesarkannya dengan keras dan penuh tuntutan justru tumbuh menjadi lelaki yang berani mengorbankan istrinya demi menyenangkan ibunya. Burhan menggeleng lemah, air mata akhirnya jatuh dari matanya, dan ia mengaku bahwa ia takut dianggap gagal, takut tidak cukup sebagai anak, takut kehilangan restu, hingga tanpa sadar ia menjadikan Sari sebagai perisai, sebagai sumber dana, sebagai pihak yang paling mudah disuruh mengalah. Kata-kata itu mengalir deras, bercampur penyesalan yang terlambat, dan setiap pengakuan terdengar seperti pisau yang perlahan mengiris udara di antara mereka. Ibu mertua menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tersengal, lalu perlahan duduk, seolah beban bertahun-tahun keangkuhan runtuh sekaligus, dan untuk pertama kalinya ia menoleh ke arah Sari bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan mata yang basah dan penuh rasa malu. Dengan suara gemetar, ia meminta maaf, mengakui bahwa selama ini ia buta oleh keinginannya menguasai hidup anaknya, bahwa ia terlalu sibuk memastikan dirinya dihormati hingga lupa menghormati menantu yang telah berkorban tanpa suara, dan kata maaf itu meluncur lirih namun berulang, seakan ia berharap pengulangan dapat menebus semua penghinaan yang pernah ia ucapkan. Burhan ikut berlutut di hadapan Sari, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, tangannya terulur ragu, dan dengan suara yang pecah ia memohon ampun, mengakui kesalahannya sebagai suami, sebagai lelaki, sebagai manusia yang gagal melindungi orang yang seharusnya paling ia jaga. Sari memandang mereka berdua dalam diam yang panjang, dadanya terasa sesak, tenggorokannya kering,
dan tiba-tiba air mata mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Namun tangisan itu bukan tangis lega, bukan pula tangis bahagia, melainkan luapan dari luka yang terlalu lama dipendam, dari perasaan dipinggirkan, diremehkan, dan dihapuskan keberadaannya sedikit demi sedikit. Ia terisak, tubuhnya bergetar, dan di sela tangisnya ia tertawa kecil yang pahit, mengatakan bahwa ia sudah terlalu sering memaafkan dalam diam, terlalu sering mengalah dengan harapan keadaan akan berubah, hingga akhirnya ia sadar bahwa setiap maaf yang ia berikan justru mengajarkan mereka bahwa menyakitinya tidak memiliki konsekuensi. Ibu mertua bangkit mendekat dengan langkah ragu, hendak memeluk Sari, namun Sari mundur setapak, bukan karena benci, melainkan karena hatinya sudah terlalu penuh untuk disentuh, dan dengan suara lelah ia berkata bahwa ia menerima permintaan maaf mereka. Namun penerimaan itu tidak serta-merta menghapus bekas luka, tidak mengembalikan harga diri yang telah diinjak-injak, tidak menghapus malam-malam panjang ketika ia menangis sendirian merasa tak punya tempat. Burhan menangis semakin keras, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah, berjanji akan melindungi. Namun Sari menatapnya dengan mata sembab dan berkata pelan bahwa janji yang datang setelah segalanya hancur selalu terdengar terlambat, bahwa ia butuh waktu untuk bernapas, untuk berdiri kembali sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri yang terus diminta mengalah. Ruangan itu kembali sunyi, hanya diisi isak tertahan dan napas berat, dan di tengah kemewahan rumah yang berdiri kokoh itu, Sari akhirnya menyadari bahwa kekayaan tidak pernah menjamin kebahagiaan, dan bahwa kata maaf, betapapun tulusnya, tidak selalu cukup untuk menyembuhkan luka yang telah terlalu dalam tertanam di hati. Pagi itu datang dengan cahaya pucat yang menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar rumah mewah itu, menyentuh lantai marmer yang dingin, dan Sari berdiri di tengah ruang tamu dengan perasaan yang tidak lagi bergejolak seperti malam sebelumnya, melainkan tenang dengan cara yang asing, seperti laut setelah badai besar berlalu. Burhan duduk di hadapannya dengan mata sembab, sementara ibunya berdiri tak jauh darinya. Wajahnya penuh kecemasan, dan sebelum salah satu dari mereka sempat berbicara, Sari menarik napas panjang lalu mengucapkan kata-kata yang telah lama ia simpan di relung hatinya, bahwa ia ingin bercerai. Kata itu jatuh begitu saja, sederhana namun menghantam keras, membuat Burhan terlonjak berdiri dengan panik, sementara ibunya langsung menyela dengan suara bergetar, mengatakan bahwa perceraian bukan solusi, bahwa semua bisa diperbaiki, bahwa keluarga tidak seharusnya berakhir seperti ini. Burhan melangkah mendekat, memohon, menjanjikan perubahan, bersumpah akan meninggalkan bayang-bayang ibunya, akan membiarkan Sari bekerja kembali, akan menjadi suami yang selama ini ia impikan. Namun Sari menggeleng perlahan, matanya berkaca-kaca namun sorotnya tegas, dan ia berkata bahwa ia sudah terlalu lama hidup dengan janji, terlalu lama menunggu hari esok yang tak pernah benar-benar datang. Ibu mertua ikut memegang tangan Sari, suaranya berubah lirih, memohon agar Sari memikirkan masa depan Burhan, memikirkan nama baik keluarga, memikirkan semua pengorbanan yang telah dilakukan, dan disitulah Sari tersenyum kecil, pahit namun jujur, lalu berkata bahwa selama ini yang selalu diminta berpikir adalah dirinya, yang selalu diminta berkorban adalah dirinya, sementara tak seorang pun benar-benar bertanya apa yang ia rasakan. Ia menjelaskan dengan suara pelan namun mantap bahwa ia tidak ingin hidup dalam rumah sebesar apapun jika setiap harinya harus merasa kecil, bahwa ia tidak ingin lagi bangun pagi dengan rasa takut salah bicara, salah bersikap, salah menjadi dirinya sendiri, dan bahwa kebebasan, betapapun sepinya, lebih berharga daripada pernikahan yang penuh tekanan. Burhan terdiam, bahunya merosot, seolah akhirnya memahami bahwa ini bukan lagi tentang pertengkaran semalam, melainkan akumulasi luka yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan suara nyaris tak terdengar ia bertanya apakah tidak ada kesempatan terakhir. Namun Sari menggeleng, air mata akhirnya jatuh, bukan karena ragu, melainkan karena perpisahan selalu menyakitkan meski sudah lama diinginkan. Ibu mertua menangis terisak, menyalahkan dirinya sendiri, mengaku telah menggunakan sebagian besar uang hasil penjualan rumah lama untuk memenuhi gaya hidupnya, untuk foya-foya yang kini terasa memalukan, dan pengakuan itu hanya membuat Burhan semakin tertunduk, menyadari bahwa semua yang ia pertahankan dengan mengorbankan istrinya ternyata rapuh dan kosong. Beberapa hari kemudian, proses perpisahan berlangsung dengan sunyi, tanpa keributan, tanpa drama besar, seolah semua pihak terlalu lelah untuk berteriak. Dan pada pagi ketika Burhan dan ibunya benar-benar pergi, Sari berdiri di ambang pintu, memperhatikan koper yang mereka bawa, menyadari bahwa uang yang tersisa tidak banyak.
bahwa kemewahan yang dulu dibanggakan kini tinggal kenangan yang pahit. Burhan berhenti sejenak, menoleh pada Sari dengan mata penuh penyesalan, ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi bersama ibunya, meninggalkan halaman rumah yang kini terasa jauh lebih luas dari sebelumnya. Pintu tertutup, suara mesin mobil menjauh, dan rumah besar itu kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sunyi-sunyi sebelumnya, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang lapang, yang memberi ruang bagi Sari untuk bernapas. Ia berjalan menyusuri ruangan demi ruangan, menyentuh dinding yang dulu menjadi saksi air matanya, duduk di sofa tempat ia pernah merasa tak diakui, dan untuk pertama kalinya tidak ada suara yang menyuruhnya diam, tidak ada tatapan yang menghakimi, tidak ada tuntutan untuk mengalah. Sore itu, Sari membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara masuk, dan meski hatinya terasa kosong, ia juga merasakan kedamaian yang belum pernah ia kenal, sebuah kebebasan yang memang sepi, namun jujur. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, bahwa kesendirian membawa tantangan tersendiri, namun saat ia berdiri di tengah rumahnya, rumah yang akhirnya benar-benar ia miliki, Sari tersenyum kecil dengan air mata yang masih menggantung di pelupuk mata, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hidup untuk menyenangkan siapapun selain dirinya sendiri, dan dalam kesepian itulah, ia menemukan kebebasan yang selama ini dirampas darinya. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk melihat video seru lainnya. Like dan berikan komentar pendapat kalian tentang cerita ini.